Tips tipis-tipis cara merawat dan menghemat baterai smartwatch. Kalian pernah ngerasa nggak sih baterai smartwatch kalian itu cepet banget habis? Padahal katanya di speknya itu baterainya bisa tahan awet gitu ya. Misalnya di spek atau di boxnya ini 7 hari sampai 14 bahkan 20 hari. Tapi setelah dipakai ternyata kurang dari itu, bahkan kurangnya bisa agak jauh. Nah, ternyata untuk masalah baterai di smartwatch itu juga perlu kalian rawat, dan penggunaan smartwatchnya juga perlu kalian perhatikan karena akan mempengaruhi baterai smartwatch kalian. Nah, hari ini kita akan coba share tips tipis-tipis cara untuk merawat dan menghemat baterai smartwatch. Langsung aja kita mulai. Untuk mengisi baterai smartwatch biasanya pihak pengembang atau produser ini hanya akan menyediakan kabel chargingnya aja itu ya. Ini seperti ini ya, ini Huawei Watch GT 5 Pro yang kemarin kita review, itu juga di dalamnya cuman ada ini aja, kabel chargernya aja, ini USB to magnetic gitu ya. Jadi kalian memang harus menyediakan kepala charger atau adaptornya tuh sendiri. Nah, adaptor atau kepala charging yang digunakan ini bukan sembarang adaptor aja. Harus benar-benar dicek atau disamakan terlebih dahulu dengan spesifikasi dari smartwatchnya. Memang ini tidak bisa dipukul rata sama ya, tapi kebanyakan smartwatch yang beredar di pasaran nanti kabel charger yang disediakan adalah USB to magnetic. Jadi kepala chargingnya juga nanti yang sudah support ini USB seperti ini to magnetic juga. Nah, untuk tipe yang USB to magnetic itu biasanya adaptor yang disarankan adalah 5 volt 1 ampere atau nanti jadinya 5 watt ya. Jadi memang tidak fast charging adaptornya, jadi tidak support fast charging. Jadi jangan dipaksakan dengan adaptor HP kalian yang sekarang itu sudah fast charging semua, hampir semua ya gitu. Karena adaptor yang beredar di pasaran memang paling kecil aja mungkin sekarang 10 watt atau 5 volt 2 ampere gitu. Bahkan bisa sampai sekarang sampai 100 wattan untuk ngecas laptop. Memang ada adaptor yang punya protokol sendiri ya, yang bisa menyesuaikan watt yang akan keluar. Tapi ini belum banyak di pasaran. Jadi saran saya beli aja yang 5 volt ya, 5 volt 1 ampere atau 5 watt, atau yang non fast charging dengan merek-merek yang memang sudah terpercaya. Murah kok, misalnya ini dari Robot nih ya. Ini 15 sampai 20 ribu aja. Tapi ini udah aman banget untuk charging smartwatch kalian karena sudah 5 watt gitu untuk kapasitasnya. Kalian bisa cek kapasitas charging adaptor kalian dengan melihat di bagian bodi dari adaptornya. Biasanya akan ada informasi beberapa ampere dan voltasenya juga. Jadi kalau memang tidak ada adaptor, kalian masih bisa pakai port USB di komputer atau laptop kalian. Karena biasanya outputnya juga kecil, jadi bisa dipakai juga. Jadi sambil kerja gitu, sambil charging, tahu-tahu penuh. Nah, untuk durasi chargingnya itu juga walaupun sudah pakai yang non fast charging, itu tidak boleh overcharge juga ya. Jadi jangan ditinggal tidur juga gitu. Biasanya smartwatch itu pengecasannya durasinya itu 1,5 sampai 2 jam aja itu sudah penuh kok. Jadi walaupun pakai yang non fast charging tapi overcharge semalaman juga baterai life-nya itu bisa tetap jebol ya gitu. Selain itu untuk smartwatch juga diusahakan untuk tidak sampai mati dulu baru di charge ya. Biasanya di smartwatch itu akan ada peringatan kalau lowbat. Nah, misalnya 5%, 10% gitu akan ada peringatan, kalian akan disuruh untuk charge gitu. Jadi jangan nunggu sampai mati dulu. Karena untuk mengangkat baterainya dari 0% itu akan lebih berat, dan ini akan mempengaruhi daya baterai kalau ini terlalu sering dilakukan. Di beberapa smartwatch yang biasanya sudah layar AMOLED itu akan ada fitur AOD atau Always On Display, ini seperti ini ya. Fitur ini memungkinkan layar kalian tetap menyala dengan tampilan dasar. Dan hampir di semua smartwatch juga ada fitur Raise to Wake ya, yang memungkinkan kalian nanti layarnya akan nyala kalau kalian mengangkat tangan atau pergelangan tangan untuk melihat layar jamnya. Nah, kedua fitur ini AOD dan Raise to Wake itu draining baterainya cukup parah ya, cukup cepat. Misalnya aja kalau pakai AOD itu jamnya punya baterai life 12 sampai 14 jam, nanti ketika AOD-nya aktif itu bisa terpangkas setengahnya, bahkan 5 hari aja. Jadi kalian kalau mau menghemat baterai itu bisa mematikan fitur
AOD misalnya, atau misalnya kalau kalian butuh ya bisa dinyalakan salah satu aja, misalnya AOD aja atau rest to wake aja. Kalau dinyalakan dua-duanya itu yakin draining baterainya parah banget. Tapi kalau misalnya pun kalian pengen tetap pakai AOD itu ya, karena tampilannya jadi lebih bagus gitu kan ya, mungkin ini ada satu solusi juga. Kalian bisa set jadwal untuk fitur AOD-nya ketika menyala. Jadi jangan 24 jam gitu. Jadi nanti biasanya di setting itu ada di beberapa jam ya, itu ada AOD yang bisa di setting jamnya. Misalnya jam berapa sampai jam berapa aja nyalanya gitu ya. Kalau kerja aja misalnya, kalau ketika udah di luar jam kerja atau sore atau malam ketika tidur AOD-nya mati ya, itu lumayan bisa untuk menghemat baterai ketika AOD-nya menyala juga. Baterai smartwatch kalian juga bisa dipengaruhi juga oleh koneksi Bluetooth yang menyambung dengan smartphone kalian yang ada kaitannya dengan konektivitas smartwatch untuk bisa menerima notifikasi dan beberapa juga bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Walaupun fitur ini dianggap berguna ya, tapi tetap saja penggunaannya juga memerlukan banyak daya baterai. Jadi jika kalian mau menghemat baterai, kalian bisa mematikan Bluetooth-nya gitu. Bisa Bluetooth dari smartwatch-nya atau dari HP-nya langsung. Tenang aja, untuk smartwatch-nya itu walaupun tidak menggunakan koneksi Bluetooth, tetap bisa digunakan seperti jam seperti biasa. Masih bisa menunjukkan waktu, fitur kesehatan, dan juga olahraga itu juga masih berjalan normal. Kalau ada GPS-nya ini juga masih bisa digunakan. Hanya fitur-fitur yang membutuhkan koneksi dengan HP saja yang mati. Misalnya, kalau kalian memang tetap butuh koneksi notifikasi ke smartwatch ya, misalnya kalian orang yang nggak bisa ke info gitu ya, tetap bisa kalian aktifkan tapi bisa di set juga, tidak 24 jam gitu ya. Jadi ketika kerja aja dinyalakan Bluetooth-nya gitu. Ketika di rumah atau sedang mau tidur gitu atau istirahat ya dimatikan Bluetooth-nya agar baterainya tetap hemat. Di banyak smartwatch juga ada fitur mode hemat baterai yang juga bisa digunakan untuk menghemat baterai life kalian ya. Ketika kita mengaktifkan mode hemat baterai, itu smartwatch-nya hanya akan menggunakan basic function saja itu dan menonaktifkan fitur-fitur yang tidak diperlukan atau fitur-fitur yang menyedot baterai life. Biasanya nanti AOD-nya akan mati, terus rest to wake-nya juga mati ya. Terus tampilannya basic banget, menunjukkan waktu, terus nanti yang terakhir Bluetooth-nya juga akan mati. Trik ini juga bisa banget ya digunakan ketika baterai smartwatch kalian itu sedang low, tapi kalian di dalam suatu kondisi yang lagi nggak bisa ngecas. Nah, bisa digunakan aja mode hemat baterai gitu sampai kalian bisa menemukan tempat untuk charging smartwatch-nya. Oke, untuk tips yang terakhir adalah mematikan fitur auto brightness pada smartwatch karena fitur auto brightness pada smartwatch biasanya juga akan draining baterai karena akan menyesuaikan ya ketika membutuhkan layar atau warna layar lebih terang nanti akan langsung otomatis tinggi layarnya brightness-nya, jadi itu akan mempengaruhi gitu. Jadi untuk mematikan biasanya harus masuk ke setting ya. Terus silahkan masuk ke display. Nah ini kan dari misalnya otomatis gini, ini kalian matikan gitu. Terus brightness-nya itu bisa kalian setting di setengah atau ya di bawah setengah gitulah untuk agar lebih hemat. Oke. Merawat dan menghemat baterai smartwatch sebenarnya gampang-gampang susah ya. Kadang kita juga harus dihadapkan pada fakta bahwa fungsi-fungsi dan fitur-fitur keren di smartwatch itu ternyata membutuhkan cukup banyak daya baterai. Urusan baterai juga tidak bisa dipukul rata benar dan salahnya karena juga tergantung kebutuhan dan penggunaan tiap pemakainya. Tapi semoga beberapa tips di atas itu minimal salah satunya aja bisa membantu untuk merawat dan menghemat baterai life smartwatch kalian. Oke, itu aja tips tipis-tipis kali ini ya. Semoga membantu kalian untuk hemat baterai. Sampai jumpa di tips tipis-tipis selanjutnya. Saya pamit. Bye-bye. Gila, ini kalau yang Huawei ini nggak usah khawatir baterai sih karena udah lama ya. Nah, kalau punya saya ini. Wah, ini cuma 2 hari tuh piye.